Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus. Mari sebelum kita merenungkan renungan Gema pada hari ini, kita minta hikmat dari Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan kami bersyukur satu kesempatan kembali kami boleh membaca firman-Mu, kami ingin merenungkan, kami ingin mengerti, kami ingin lebih mengenal dan semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Tuhan ajar kami, berikan kami dan telinga untuk dengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah perempuan sederajat dengan laki-laki, yang terambil dari firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, budaya Ibrani sama seperti sebenarnya mayoritas budaya di dunia. Sebuah budaya yang menjunjung atau mengagungkan pria lebih daripada wanita. Dan budaya ini kita kenal biasanya disebut dengan budaya patriarki. Saat melakukan perhitungan pun di Alkitab, kita mendapati seringkali hanya pria dewasa yang dihitung, sementara wanita dan anak-anak diabaikan. Saudara pasti mengingat kejadian ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan di sana. Kesaksian para wanita pun, saudara, tidak dipercaya dan dianggap sebagai kebohongan. Saudara bisa mendapatinya di dalam Lukas 24 ayat 11. Maka dari itu menarik untuk kita perhatikan perenungan hari ini bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang diberi kehormatan untuk pertama kali melihat tubuh kemuliaan Yesus, tubuh kebangkitan itu justru adalah seorang minoritas, yaitu seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Dia adalah seorang yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, yang saudara bisa baca dalam Markus 16 ayat 9 dan Lukas 8 ayat kedua. Saudara, tampaknya setelah pembebasan dari 7 roh jahat tersebut, Maria Magdalena ini merasa begitu bersyukur dan begitu berterima kasih ketika dibebaskan dari roh jahat itu. Sehingga dia menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang begitu setia. Saat Yesus disalibkan, kita tahu dia adalah salah seorang perempuan yang ikut menunggu di dekat salib bersama dengan ibu Yesus dan murid yang dikasihinya. Setelah hari Sabat usai, yaitu Sabtu malam, ia bersama dengan Maria, ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jasad Tuhan Yesus. Dan menjelang fajar menyingsing, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi menengok ke kubur. Mereka tidak memikirkan siapa yang akan menggulingkan batu yang begitu besar yang menutup kubur tersebut. Mustahil. Mereka tidak memikirkan juga. Akan tetapi ternyata batu penutup kubur telah terbuka. Dan kubur itu telah kosong. Saat melihat kondisi kubur, Yohanes, yang tentunya seorang pria yang lebih rasional, dia teringat terhadap ajaran Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Dan Yohanes percaya
bahwa dengan kosongnya kubur ini, Yesus telah bangkit. Akan tetapi, Maria Magdalena yang masih berduka cita pada saat itu berbeda. Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara langsung. Saat Tuhan Yesus mengajar secara langsung di bumi, di dunia ini, cara mengajar Yesus berbeda dari tokoh-tokoh agama pada masa itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengutip perkataan seorang tokoh besar Yahudi. Yang Yesus ajarkan bukan hanya sebuah teori, tapi kita mendapati Yesus mengajarkan praktek kehidupan. Tuhan Yesus memberikan peragaan praktek kerendahan hati saat dia mencuci kaki dari murid-muridnya. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus kembali memberikan sebuah teladan tentang bagaimana cara seseorang manusia kita memperlakukan wanita dalam memberikan mereka penghargaan. Sebuah hak istimewa yang menjadi seorang saksi dari kebangkitan Yesus, sekaligus yang pertama kali menyaksikan tubuh kemuliaan tersebut. Saudara, satu hal sederhana yang bisa kita renungkan dan kita pelajari dari tindakan Yesus di sini adalah mengenai menghargai kaum perempuan. Jika saudara adalah seorang pria, bagaimana saudara memperlakukan para wanita yang ada di sekitar saudara? Baik itu mama mungkin, orang di sekitar saudara, kakak, adik perempuan, rekan-rekan kerja. Apakah kita secara sadar, secara intensional, secara sengaja, kita memberikan penghargaan, kita menghargai mereka, wanita-wanita yang ada di sekitar kita? Atau apakah sebenarnya selama ini kita sudah memiliki satu stereotip, saudara, mengenai wanita yang pada akhirnya kemudian kita menjadi merendahkan mereka, atau kita menganggap gender wanita lebih rendah daripada pria hanya karena mereka adalah seorang wanita? Jika saudara adalah seorang wanita, saudara jangan berkecil hati. Perhatikan bagaimana terhadap wanita-wanita di catatan Alkitab Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan sejak dari perjanjian lama, kita mendapati ada Deborah, Hakim, ada Ruth, ada Ratu Esther. Sampai dengan perjanjian baru kita mendapati catatan di mana nama-nama wanita dengan sengaja disebutkan, saudara, secara intensional sebagai murid-murid Kristus yang melayani dengan luar biasa, pemimpin gereja dengan setia. Sadarkah saudara, para wanita, bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi kaum pria, tapi terlepas dari apapun gender saudara, baik wanita, baik pria, saudara, Yesus mengasihi saudara semua. Tuhan menciptakan pria dan wanita itu sederajat, saudara. Hanya memang perannya berbeda. Maka dari itu mari kita hari ini belajar bersama untuk saling menghargai, untuk tidak memandang rendah sesama kita, saudara kita yang ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Tuhan, ajar kami sebagai para pria untuk lebih menghargai para wanita, memberikan penghargaan yang selayaknya mereka dapatkan, mengasihi mereka dengan kasih Kristus, Tuhan. Jika ada di antara kami yang hari ini masih merendahkan saudara kami karena gender mereka, Tuhan, ampuni kami dan berikan kami satu kepekaan kasih yang lebih lagi. Dan jika saudara-saudara tersebut adalah perempuan, Tuhan, berikan mereka kekuatan, penguatan bahwa mereka adalah umat yang Kau kasihi juga, terlepas dari gender mereka, Tuhan. Tuhan, ini doa permohonan kami, Tuhan, yang berkati setiap saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.